wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Muhammad Arif Fadillah. Saya Saskia Aulia. Saya Anissa. Saya Amelia Asriana. Saya Auri. Akan mempresentasikan materi kimia tentang polimer. Pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi, yaitu reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer membentuk molekul besar atau polimer. Ada 2 jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi ialah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya lalu berikatan dengan monomer lainnya, sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan tak jenuh. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi. Pada reaksi ini juga dilepaskan beberapa molekul kecil. Reaksi ini berbeda dengan reaksi polimerisasi adisi yang tidak melepaskan molekul kecil ikatan antara monomer terjadi pada gugus fungsi monomer. Ditinjau dari jenis atau monomernya, polimer dapat dibedakan atas 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer sendiri adalah polimer yang monomernya sejenis, contohnya polietana, polipropena, teflon, amilum, selulosa, dan lain-lain. Kemudian copolimer adalah polimer yang monomernya tidak sejenis, contohnya dakron, nilon 66, bakelit, atau fenol formaldehid. Tata nama polimer. Tata nama polimer dimulai dengan menyebutkan gugus fungsinya atau monomernya, kemudian ditambahkan dengan poli. Contohnya polietilen, polipropilen, dan poliester. Penamaan polimer berubah jika volumenya mempunyai nama nomor lebih dari 2 kata, atau jika nama tersebut didahului oleh 1 angka atau huruf, maka nama monomernya diberi tanda kurung dan diawali dengan poli. Penggolongan polimer. Untuk memudahkan pengenalan polimer, maka polimer digolongkan pada beberapa kelompok. Penggolongan tersebut berdasarkan pada asalnya, sifat terhadap panas dan reaksi pembentukannya. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya terdiri atas polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam berasal dari makhluk hidup. Sedangkan polimer sintesis atau polimer tiruan adalah polimer yang tidak terdapat di alam tetapi dibuat oleh manusia. Penggunaan polimer berdasarkan sifat terhadap panas. Dapat dibedakan atas polimer termoplas dan polimer termosting. Polimer termoplas adalah polimer yang tidak dapat tahan panas. Polimer ini bila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan tidak dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya politena, polipropana, polistirena, dan PVC. Pengolongan polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer dapat dibedakan atas polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang mau nomornya mempunyai ikatan rangkat, kemudian ikatan rangkatnya terbuka lalu berikatan membentuk polimer yang berikatan tunggal, sedangkan polimer kondensasi adalah polimer yang nomornya mempunyai 2 gugus fungsi pada kedua ujung rantainya, kemudian saling berikatan sambil melepas molekul kecil. Beberapa polimer sintesis yang penting. Biasanya, pemakaian polimer sintesis lebih memudahkan kehidupan manusia karena sifat utamanya adalah lebih praktis dan tahan lama. Contohnya politena, polipropena, polivinil klorida, telflafluoro, etena, polisitena, dan karet sintesis. Beberapa penggunaan plastik dan akibatnya. Plastik merupakan polimer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
dapat dikelompokkan ke dalam 7 jenis untuk melihat jenis plastik pada suatu produk. Dapat dilihat pada logo yang biasanya dicap di bagian bawah produk tersebut. Pertama, PETE atau ETE. Perlu ditekan untuk botol jenis ini dipakai hanya sekali saja, karena bila terlalu sering dipakai seperti digunakan untuk menyimpan air hangat maupun panas dapat mengakibatkan lapisan polimer pada botol meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Kedua, HDPE. Meskipun HDPE termasuk salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan ini dengan makanan dan minuman yang dikemasannya, tapi dianjurkan hanya untuk dipakai sekali saja karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiringi waktu. V atau PVC. Plastik ini adalah yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini sangat tipis dan paling sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Kandungan zat berbahaya dari ini mudah lumer bila kena makanan panas dan berminyak. LDPI. Barang yang berbahan ini sangat sulit untuk dihancurkan karena baik untuk tempat makanan, karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Contohnya, plastik pembungkus gula, minyak goreng curah, atau terigu. PP. Bahan ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, tahan terhadap lemak, stabil dengan suhu tinggi, dan cukup mengilap, khususnya untuk botol minuman bayi. Pastikan melihat ada simbol tulisan ini jika ingin membeli wadah plastik yang baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan polimer, yaitu mengurangi pemakaian polimer plastik, tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat, memilih alat-alat yang lebih mudah diuraikan, dan mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang. Polimer memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan.